Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. How to stop customers from fixating on price, dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Dan masih bersama kita Pak Hasnul Suhaimi, beliau adalah CEO dari Excel Axiata, satu mobile provider yang kita bicarakan produknya adalah yang consumer products, yang karena itu dekat dengan kita, jadi kita bisa menjiwai diskusi kita hari ini. Pak, jadi you said that ada yang bukan komoditi juga ya, dari 8 pemain ada satu yang bukan gitu kan. Yeah. Tapi yang 7 berarti komoditi. Relatively speaking iya, saat ini sudah hampir menjadi komoditi sudah. Oke. Karena harganya sudah sedemikian murah dan satu dengan lain nggak dilihat lagi ininya. Iya. Cuma nanti akan dilihat adalah kalau ada satu teori lagi kan, mau istilahnya operational excellence atau product product leadership, right, atau customer intimacy gitu. Nah, price leadership yes one thing. Ya, tapi dilihat lagi produknya sama customernya gitu. Kalau ininya terlalu sederhana, terlalu turun, ini akan kalah juga sih. Nah, kemenangnya nanti itu gimana kita price leadership tadi dilengkapi juga dengan produknya tetap inovatif, dan customer service-nya, customer intimacy tetap jalan. Jadi di ML dengan itu menurut saya. Karena service kita bukan dunia service yang istilahnya benar-benar murah-murahan aja, tapi ada di balik itu service-nya sama produknya. Nah, sebagai contoh kita sekarang punya produk yang relatively masih relatif mahal sebetulnya, tapi pada posisi yang price-nya cukup bagus. BlackBerry sebagai contoh. Nah, BlackBerry walaupun kita secara nasional market share kita cuma sekitar 18%, tapi untuk BlackBerry kita 34% lebih gitu. Oke. Nah, tetapi kalau kita ngomong bahwa selain price ada hal-hal lain juga yang membuat customers itu tertarik. Why at the communication ya, at the iklan-iklan semua price gitu, nggak pernah ngomong yang lain gitu kan? Gimana Pak? Kalau saya ngelihatnya begini, kita berada dalam posisi market yang masih growing. Nah, waktu kita komunikasi, kita mengarah kemana? Kalau marketnya sudah relatively mature, relatif stabil, kita bicara terhadap seluruh customers kita. Kalau seluruh customers kita, ya balik ke how do we connect you, gimana kita bikin mudah ini kehidupan, bagaimana ini contributing ke your business gitu. Kita bicara ke seluruh market. Sekarang kita masih dalam acquisition period, acquisition mode. Jadi acquisition mode kita bicara dengan pelanggan baru. Kalau pelanggan baru nggak ada jalan lain saat ini ya, termasuk market leader pun price terpaksa. Tapi pada saatnya nanti, menurut saya nih perkiraan saya, setahun 2 tahun lagi pada saatnya udah semakin mature marketnya akan balik. Makan baik touching, sebenarnya udah ada yang arah situ. Ada yang memberikan istilahnya GSM yang baik, ada yang bilang bahwa aku dan kau dan GSM yang murah. Tentu ada murah di situ. Jadi gitu, tergantung daripada life cycle-nya produk saya pikir. Oke. Jadi you yourself saat ini ya ingin tetap main di market, di price as a main communication, atau sebenarnya pengen keluar dari commoditization ini Pak? Kalau dilihat Pak Bayu, dua sisi yang kita lakukan ya. Walaupun kelihatannya seolah-olah price, tapi kita ada dua sebenarnya. One line kita bicara tentang price, di sisi lain kita bilang fun and excitement. Coba iklan kita ada fun kan iklan kita. Ada yang merit sama monyet gitu kan ya. Ada yang kambing. Jadi sisi fun juga keluar sebetulnya, sesuatu yang menarik. Tiba-tiba kita pasang monyet beneran jadi iklannya gitu. Jadi sebenarnya dua sisi kita dapat. Walaupun tanpa sadar, di depannya memang harga, di balik itu nuansa fun. Nah gitu. Jadi sebenarnya udah mengarah ke sesuatu gitu. Nah, in the long run feeling saya fun tetap kita mempertahankan, price-nya akan back off sedikit demi sedikit sejalan dengan berkurangnya acquisition mode, akan berubah ke retention mode atau loyalty mode, akan berubah sedikit, akan berubah informational touch. Dan plan kita memang situ. Oke. Nah, ini artikel ini mengangkat cara-cara bagaimana supaya customers kita tidak fix on price, tidak hanya melihat harga ya. Jadi dalam artikel ini dibahas ada 4 strategi. Pertama adalah menggunakan price structure untuk clarify advantage. Jadi contohnya di sini adalah Goodyear ya. Goodyear itu tahu bahwa ban itu menjadi komoditi, dan boleh dibilang orang udah tidak melihat lagi kelebihan dan kekurangannya dari ban tersebut,
tetapi Goodyear melihat bahwa kelebihannya dia adalah tahannya lebih lama, dengan thread-nya lebih banyak, tahannya lebih lama. Karena itu dia bilang ban kita dijualnya harganya tergantung life-nya berapa kilometer gitu ya, berapa bisa dipakai berapa kilometer. Nah, di sana harganya jadi beda-beda. Dengan demikian dia menarik perhatian orang bahwa price-nya ini ada dasarnya loh untuk memberikan harga yang berbeda ini karena kilometer yang beda gitu ya. Jadi dengan demikian customer dibawa berpikir, kenapa kok harganya beda antara Goodyear satu dengan Goodyear yang lain? Oh, tergantung dia lastnya berapa lama, berapa kilometer. Nah, dengan demikian dia tunjukkan bahwa Goodyear itu punya kelebihan itu kilometernya lebih panjang. Jadi kalau dia bilang yang standar sama seperti yang lain, ini lebih murah dibandingkan yang lain. Tetapi kalau mau yang lebih bagus, memang lebih mahal daripada yang lain, tetapi kilometernya lebih panjang, gitu kan. Nah, itu yang bisa digunakan sehingga dia bisa untuk yang biasa dia bersaing lah dengan yang lain ya, dengan harga. Tetapi untuk yang kilometernya lebih panjang dia bisa charge premium ya. Kemudian yang kedua adalah overprice untuk stimulate curiosity, justru dibikin harganya tinggi gitu biar orang bingung kenapa harga lu tinggi. Nah, karena kelebihan ini gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah partition price untuk melihat overlook benefits gitu ya. Jadi ada yang lihat misalnya BlackBerry, ada package kan, ada package email, ada package BlackBerry Messenger-nya, ada Facebook, ada browser gitu kan. Nah, jadi itu semua paket BlackBerry kan. Nah, karena paket BlackBerry itu udah sama bersaingnya, ada juga yang bilang sekarang kita pisah-pisah deh. Lu mau emailnya aja harganya cuma sekian, mau Facebooknya aja cuma sekian, mau BlackBerry Messenger-nya cuma sekian. Dengan demikian dengan di partisi tersebut orang baru melihat, oh ya, ternyata setiap dari komponen ini ada nilainya loh, gitu ya. Nah, yang keempat adalah dan itu dengan partition itu juga orang bisa memilih sesuai sama apa yang dia butuhkan gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah justru price-nya disamakan untuk semua range ya, sehingga orang itu tidak mikirin price-nya lagi, justru dia melihat apa sih kelebihannya dari masing-masing item ini. Jadi kalau kita ngomong tadi perang harga, ada harganya sama dengan kompetitor lain. Kalau ini adalah harganya sama di antara semua produk kita sendiri ya. Jadi mau misalnya seringkali justru yang dipisahkan misalnya adalah yang peak hour sama yang non peak hour di dalam mobile service misalnya. Yeah. Nah, sekarang itu disamakan justru. On-net sama off-net gitu ya. Off-net sama on-net gitu ya. Nah, itu justru disamakan supaya orang itu sudah tidak mikirin harga lagi, tetapi mikirin tentang quality-nya gitu ya. Nah, jadi inilah cara-caranya yang dipakai untuk membuat orang keluar dari pikiran cuma ngelihat harganya. Nah, Pak Hasnul, di antara empat poin ini ada nggak yang diemploy oleh Excel? Secara tidak sadar, karena saya juga baru baca yang Bapak kirim ini ya. Secara tidak sadar sebenarnya kita lakukan yang nomor 1, nomor 3 ya, seperti price structure ini tuh kita lakukan sebetulnya. Contoh, untuk internet ada paket yang unlimited ya, karena tadinya orang dikasih per kilobyte lah. Dia pakai, dia nggak ngerti kilobyte itu berapa, megabyte itu berapa. Jadi bilang, saya nggak mau beli paket ini, nggak laku. Kita pindah kok, wah unlimited, pakainya 150.000, berapa pun pakai aja gitu kan. Wah, senang masyarakat. Nah, kita nggak bisa, setengah mati kita. Karena apa? Unlimited itu benar-benar dihajar habis-habisan. Tapi di worldwide, di dunia itu yang mobile di handphone atau yang di ini pakai modem, yang pakai modem istilahnya pakai USB gitu. Di worldwide memang katakanlah kita jual berapa paketnya, biasanya 3% dari pelanggan itu benar-benar menggunakan 45% dari jaringan. Itu worldwide. AT&T di Amerika aja merasakan hal yang sama. Jadi unlimited itu ya ambil orang trafiknya banyak, orang banyak, pelanggannya banyak, tapi minat pakai kita nggak kuat. Nah, terus kita turunkan 150.000 sepuasnya. Namun, pakai namun nih, setelah 1 GB misalnya kita turunkan speednya. Ya, jadi istilahnya kita fair usage policy. Nah, pelanggan mulanya berarti nggak unlimited berarti, gitu. Iya. Jadi susah. Nah, akhirnya kita pindah cara baru. Nah, mungkin cara yang Goodyear punya itu. Ya udahlah, speednya kita garanti, ya. Terus ininya garanti, tapi dengan per jam. Kita jual per jam sekarang.
itu mulai ternyata cocok dengan masyarakat. Nah. Dia nggak bisa, kalau ke kilobyte nggak tahu kan ya. Kalau kilobyte susah ngitungnya, ya udah matikan itu. Unlimited kita nggak sanggup. Nah, in between itu per ini speed tertentu dengan per jam atau per menit. Mereka tahu saya pakai 1 jam sekian, saya pakai kuartel sekian. Ini murah berarti. Ya udah dia pindah. Banyak sekarang yang mulai gitu pindah. Ini kita lakukan sekarang ini terbaru. Oke. In addition to the other options atau ini yang lain? In addition to other options. Yang sampai puas, yang benar-benar puas kita nggak ada lagi pakai throttle, bagi masyarakat jadi hilang. Nah sekarang jalan tengahnya dengan per menit. Jadi mereka bisa banding dengan, kan kalau ke warnet kan gitu kan ya. Bisa sejam katakanlah berapa? 5.000 misalnya. Nah ini kita hitung berapa sejamnya, 1 menitnya berapa, sejam ternyata lebih murah gitu. Itu yang kita coba sekarang ini. Oke. Yang kedua overprice, mohon maaf saya nggak berani. Bertentangan dengan yang kita sudah lakukan, jadi nggak sanggup ke sana. Bukankah justru awalnya Excel tuh pakai strategi overprice, Pak? Awalnya begitu. Awalnya ya. Jadi pada saat demand lebih besar dari supply, kita overprice memang. Coveragenya hanya di kota-kota saja, tapi harga paling mahal. Ya. Dan tetap laku. Betul. Karena apa? Mereka, wah ini pasti kualitas lebih tinggi. Tapi memang pada saat itu memang kualitas lebih tinggi. Dalam lift pun masih yang lain mati semua ya. Excel masih hidup seperti itu kan? Ya betul. Tapi itu kita lakukan hanya tahun 96 sampai dengan 2003, selama 7 tahun. 2003 kita ubah sampai saya masuk 2006, 3 tahun kita ubah, masyarakat masih ingatnya mahal, produk jelek. Jadi bahaya memang. Kalau kita nggak konsisten gitu ya, kalau premium seterusnya aja. Iya. Tapi kelas premium ternyata itu niche-nya terlalu tipis, Pak. Kalau segitiga itu kita nomor 3 di atas, nggak bisa berkembang terus gitu. Nah akibatnya kita mau pindah ke bawah karena marketnya turun ke bawah, kita turunkan harga kan. 3 tahun mengubah image nggak bisa. Akhirnya kita benar-benar sangat-sangat ini istilahnya sangat drastis turunnya. Baru masyarakat setelah tahun kemudian, oh iya benar Excel murah sekarang. Tadi nggak percaya ya? Tadi nggak percaya. Karena apa sih tipu aja gitu. Tapi setelah tahun benar-benar dia bilang pasti sementara terus naik lagi. Nah setelah tahun sekarang udah itu saya nggak berani lagi coba-coba lagi naikin lagi, nggak berani. Dan terus masih ada yang ketiga Pak. Tapi kita bahas setelah break ini Pak, karena kita harus break lagi sebentar. Kita ngobrol seru aja nih. Tetapi tadi kata Bapak bilang kan charge-nya per menit Pak. Gitu. Kita juga ada hitungan per menit ya. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar. Buat Anda yang berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar ataupun pendapat Anda tentang topik kita ataupun program CEO Reference. Kita break untuk segmen berikutnya.